Selamat pagi Pak Akrom, perkenalkan nama saya Eugenia Kimberly Wisata dari kelas G dengan NIM 33180. Hari ini saya akan menjelaskan tentang asuransi kesehatan. Apa itu asuransi kesehatan dan bagaimana cara mendapatkan asuransi kesehatan? Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan perhatikan informasi berikut ini. Asuransi kesehatan mencegah lebih baik daripada mengobati. Apa itu asuransi kesehatan? Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Bagaimana cara kerja asuransi? Cara kerja asuransi kesehatan sebenarnya sederhana. Setiap nasabah mesti membayarkan premi ke pihak perusahaan asuransi. Kemudian, pihak perusahaan akan mengelola dana tersebut sehingga saat ada salah satu nasabah jatuh sakit, perusahaan dapat mengcover biayanya. Adapun manfaat yang akan diperoleh nasabah berupa pertanggungan biaya medis apabila sakit atau kecelakaan. Dalam asuransi dikenal yang namanya manfaat dasar dan tambahan. Secara umum, manfaat dasar asuransi kesehatan mencakup pertanggungan biaya rawat inap dan pembedahan, serta rawat jalan pra atau pasca rawat inap. Kemudian, terdapat manfaat tambahan seperti pada gambar berikut, namun ada tambahan biaya premi untuk tiap rider tersebut. Berikut ini adalah manfaat dasar dan manfaat tambahan dari asuransi kesehatan. Bagaimana cara mendapatkan asuransi kesehatan? Pada masa teknologi yang sudah maju ini, kita dapat dengan mudah mendaftar asuransi kesehatan. Dapat melakukan daftar asuransi secara online, kemudian pihak asuransi akan langsung menghubungi kita atau agen-agen asuransi yang akan datang ke tempat tinggal kita atau tempat yang kita sepakati untuk bertemu. Kemudian, perhatikan juga syarat dan kebijakan apa saja yang ditawarkan oleh pihak asuransi, apa saja manfaat keuntungan yang akan kita dapatkan, dan tentukan jenis asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan diri kita sendiri. Jenis-jenis asuransi kesehatan yaitu ada berdasarkan kepemilikan badan penyelenggara, lalu yang ditanggung, dan yang terakhir berdasarkan jenis perawatan. Berdasarkan kepemilikan badan penyelenggara ada pemerintah, yaitu asuransi kesehatan yang dikelola oleh pemerintah, seperti BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat. Kemudian swasta, yaitu asuransi kesehatan yang dikelola oleh suatu badan swasta seperti Prudential, Manulife, atau Allianz. Berdasarkan yang ditanggung, ada personal, artinya yang ditanggung atau mendapatkan perlindungan adalah individu atau satu orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan polis. Kemudian kelompok, artinya memberikan perlindungan kesehatan terhadap kelompok tertentu, contohnya anggota keluarga atau perusahaan. Berdasarkan jenis perawatan, ada rawat inap, yaitu membiayai perawatan untuk pasien harus rawat inap atau opname di rumah sakit. Kemudian ada rawat jalan, yaitu biaya perawatan yang dicakup adalah diagnosis medis, pengecekan lab, dan lain-lain yang tak mengharuskan tertanggung opname di rumah sakit. Tujuan dari asuransi kesehatan yaitu mengurangi pengeluaran yang harus dikeluarkan ketika harus membayar biaya rumah sakit, biaya pengobatan atau hilangnya pendapatan karena cedera kecelakaan atau penyakit, serta memberikan bantuan kepada tertanggung untuk membiayai pemeliharaan kesehatan. Cara klaim asuransi kesehatan ada dua cara, yaitu cashless dan reimbursement. Dengan sistem cashless, nasabah bisa datang ke rumah sakit bermodal kartu peserta asuransi kesehatan saja, di mana artinya nasabah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar untuk mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit. Sedangkan untuk reimbursement membutuhkan uang jaminan dan nasabah harus membayarkan tagihan rumah sakit terlebih dahulu, yang kemudian akan dibayarkan oleh pihak asuransi. Cara penentuan pemilihan asuransi kesehatan. Yang pertama, metode claim cashless. Apakah perusahaan tersebut menerapkan metode cashless atau tidak? Yang kedua, kerjasama yang luas. Berapa banyak rumah sakit yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi tersebut? Yang ketiga, iuran premi yang tidak terlalu besar. Sesuaikan dengan besarnya pendapatan Anda sehingga pembayaran premi tidak terlalu menjadi beban.
Bagaimana jika tetanggung atau nasabah meninggal dunia? Pada umumnya saat perjanjian pembuatan polis asuransi, tetanggung akan menentukan ahli warisnya siapa. Maka dari itu, ketika tetanggung meninggal dunia, maka uang premi yang telah dibayarkan akan diserahkan kepada pihak ahli waris yang telah dipilih oleh tetanggung. Itu dia penjelasan saya tentang asuransi kesehatan. Semoga informasi yang saya sampaikan berguna untuk Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan penggunaan kata. Sekian dan terima kasih.